Halo Urbaners dimanapun kalian berada, kembali lagi di channel tentang tokoh. Kali ini saya akan bercerita tentang tokoh pahlawan nasional yang terlupakan dan dianggap sebagai tokoh paling misterius dalam sejarah modern Indonesia, yaitu Tan Malaka. Daripada saya bercincau-cincau di awal, langsung saja simetriskan proses rebahan, ketatkan celana, dan cekicrot. Tan Malaka adalah sosok yang penuh kontradiksi dalam sejarah Indonesia. Ia diakui sebagai pahlawan nasional, tetapi sepanjang hidupnya juga menjadi buronan, ditangkap, diasingkan, hingga akhirnya ditembak mati oleh bangsanya sendiri. Siapa sebenarnya Tan Malaka? Ia bukan politisi biasa, bukan tentara, bukan pula bagian dari elit, melainkan seorang pemikir, pejuang, dan penulis revolusi. Bagi Tan, kemerdekaan harus sepenuhnya milik rakyat. Hidup berpindah-pindah di 6 negara, ditangkap berkali-kali, dan mengganti nama lebih dari 30 kali. Satu hal yang tidak pernah berubah darinya adalah idealisme. Ia menulis buku legendaris Madilog, menjadi pengusung Marxisme Indonesia. Dan ironisnya, pernah lebih dihormati di luar negeri daripada di tanah airnya sendiri. Namanya sempat dilupakan bahkan dilarang. Tetapi gagasannya tetap hidup di tengah rakyat kecil. Pertanyaannya, mengapa Tan Malaka begitu ditakuti? Mengapa perjuangannya ditolak oleh para pemimpin bangsa yang katanya memperjuangkan kemerdekaan? Dan mengapa ia baru disebut pahlawan setelah lama terkubur dalam sejarah? Kisahnya bukan sekadar cerita kemerdekaan, melainkan tentang gagasan yang terlalu jujur untuk zamannya. Tan Malaka lahir pada tahun 1897 di Pandan Gadang, Sumatera Barat. Dengan nama asli Sultan Ibrahim, ia berasal dari keluarga bangsawan Minangkabau. Tetapi sejak kecil tidak menyukai kemewahan. Tan dikenal cerdas, kritis, dan tak mudah tunduk. Setelah menempuh pendidikan di Sekolah Raja Bukit Tinggi, ia memperoleh beasiswa ke Belanda dan belajar di Rijksweg School, Haarlem, sebuah sekolah elit untuk calon guru dari Hindia Belanda. Di sanalah cakrawala berpikirnya terbuka. Ia membaca Marx, Lenin, dan gagasan revolusi Eropa, sekaligus menyaksikan langsung bagaimana rasisme dan diskriminasi terhadap kaum pribumi terjadi di balik dalih peradaban. Pertanyaan mulai menggelayut di benaknya. Mengapa Indonesia dijajah? Mengapa rakyat tidak melawan? Dan siapa yang akan memimpin perlawanan sejati? Sejak muda, Tan sudah menulis, berpidato, dan mengkritik kolonialisme secara terbuka. Bagi Belanda, ia menjadi ancaman. Namun bagi rakyat kecil, ia menjadi harapan. Dari sini, Tan Malaka tidak lagi hanya seorang pelajar, melainkan seorang revolusioner. Setelah kembali ke tanah air, ia bergabung dengan Sarekat Islam, tetapi segera berselisih dengan pimpinan pusat karena sikapnya yang jauh lebih radikal. Tan percaya penjajahan hanya bisa dilawan melalui revolusi total, bukan kompromi. Ia lalu masuk ke Partai Komunis Indonesia (PKI) dan menjadi pemikir utamanya. Tahun 1922, ia ditangkap Belanda dan diasingkan ke luar negeri. Namun pengasingan tidak menghentikan perjuangannya. Selama lebih dari 20 tahun, ia hidup sebagai buronan internasional, berpindah-pindah dari Filipina, Cina, Jepang, Thailand, hingga Uni Soviet. Berkali-kali ia berganti nama, berkali-kali ditangkap, tetapi selalu lolos. Dalam pelariannya, ia terus menulis, mengajar, dan menyebarkan ide bahwa rakyat Indonesia harus merdeka tanpa kompromi. Puncak pemikirannya lahir dalam buku Madilog, Materialisme, Dialektika, dan Logika, sebuah karya filsafat kritis untuk rakyat Indonesia. Namun, Tan juga berani mengkritik PKI sendiri. Ia menolak manipulasi dan elitisme partai, menegaskan bahwa revolusi tidak boleh dimonopoli oleh satu golongan. Karena itu, ia terasing tidak cocok dengan kaum nasionalis, tidak pula cocok dengan komunis ortodoks. Ia menjadi ideolog tanpa rumah, tetapi justru dari situlah pemikirannya menjadi abadi. Pada tahun 1942, Tan Malaka kembali ke Indonesia. Setelah puluhan tahun hidup dalam pengasingan, ia pulang bukan ke negara merdeka, melainkan ke tanah air yang sedang diduduki Jepang. Meski begitu, ia tetap bergerak secara diam-diam, membangun jaringan bawah tanah, mengajar, menulis, dan mempersiapkan revolusi versi yang ia yakini.
Ketika Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 17 Agustus tahun 1945, Tan tidak diundang masuk dalam pemerintahan. Bung Karno dan Bung Hatta memilih jalan diplomasi, sementara Tan menolak kompromi. Ia menginginkan revolusi total, dengan senjata rakyat, bukan meja perundingan. Ia membentuk Gerakan Persatuan Perjuangan dengan semboyan 100% merdeka. Namun, sikap kerasnya membuatnya dianggap ancaman oleh pemerintah Republik. Ia ditangkap, dituduh pemberontak, dan dipenjara. Padahal yang diperjuangkannya hanyalah kemerdekaan penuh. Setelah dibebaskan, ia kembali bergerilya di bawah tanah. Ironisnya, Tan yang dulu diasingkan penjajah kini disingkirkan oleh bangsanya sendiri. Awal 1949, ketika Belanda kembali menyerbu dan perang gerilya berkecamuk, Tan Malaka ikut berjuang bersama Laskar Rakyat di Jawa Timur. Ia hidup berpindah-pindah, mengajar, menulis, dan mengorganisir perlawanan dari bawah. Namun, di Blitar, ia ditangkap pasukan militer Indonesia sendiri, tepatnya Batalion Sikatan Divisi Siliwangi. Tan tidak pernah diadili. Beberapa hari kemudian ia ditembak mati secara diam-diam. Tidak ada pengadilan, tidak ada nisan. Bahkan berita kematiannya sempat disembunyikan. Sang pemikir besar Indonesia dibunuh bukan oleh Belanda atau Jepang, melainkan oleh Republik yang ia perjuangkan. Nama Tan Malaka lama menghilang dari buku sejarah. Baru puluhan tahun kemudian, makamnya ditemukan dan ia dianugerahi gelar pahlawan nasional pada tahun 1963 oleh Presiden Soekarno. Meski begitu, kisahnya tetap jarang diajarkan dan ia tetap menjadi pahlawan yang terlupakan. Buku-bukunya seperti Madilog dan Naah de Republiek masih dibaca hingga kini, terutama oleh kaum muda yang mencari arah perjuangan. Meski ditembak mati, gagasannya tidak pernah bisa dibungkam. Hari ini, semakin banyak orang kembali membaca Tan Malaka dan membuka sejarah yang lama dikunci. Sosoknya menjadi simbol Indonesia yang jujur, keras kepala, dan tidak tunduk pada siapapun kecuali pada kebenaran. Ia menunjukkan bahwa kadang mereka yang paling benar justru adalah mereka yang paling dibungkam. Tan Malaka adalah sosok yang hingga kini masih menyisakan tanda tanya besar. Ia disebut-sebut sebagai tokoh paling misterius dalam sejarah modern Indonesia, karena hidupnya penuh pelarian, pemikiran, dan perjuangan yang seringkali tidak sejalan dengan arus besar politik pada masanya. Ia berjuang tanpa henti, meski akhirnya berakhir tragis di tangan bangsanya sendiri. Namun, warisan ide dan keberaniannya tetap hidup. Dan pertanyaan yang masih menggantung hingga kini adalah apakah kita sudah benar-benar memahami siapa Tan Malaka sebenarnya? Kalau kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menarik tokoh dunia lainnya. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.